Kerja jam 9 pagi sampai jam 5 sore, 5 hari seminggu. Kayaknya udah jadi ritme hidup kita yang normal banget ya. Hampir kayak hukum alam gitu. Tapi pernah nggak sih kita berhenti sejenak dan bertanya, kenapa harus begini? Ternyata sejarah di balik standar ini jauh lebih menarik dan sama sekali nggak terduga. Yuk kita coba bedah sama-sama, kenapa sih harus 40 jam? Kenapa bukan 35 atau mungkin 50? Angka ini tuh sebenarnya datang dari mana? Ya, jawaban paling gampangnya sih karena emang udah dari sananya begitu kan? Tapi itu bukan jawaban yang sebenarnya. Itu cuma cara kita untuk nggak nanyain pertanyaan yang lebih penting. Siapa yang bikin aturan ini dan kenapa? Nah, disinilah ceritanya jadi seru banget. Percaya atau enggak, di tahun 1933, Senat Amerika Serikat itu pernah meloloskan RUU buat menjadikan 30 jam sebagai standar kerja seminggu. Itu artinya 6 jam sehari, 5 hari seminggu. Ini nyaris banget jadi kenyataan. Terus, kok nggak jadi? Untuk ngerti kenapa bisa gitu, kita harus flashback sedikit nih ke abad ke-19. Selama 100 tahun, tujuan utama gerakan buruh itu bukan soal gaji yang lebih tinggi, tapi sesuatu yang lebih mendasar, waktu. Ini adalah perjuangan untuk bisa punya kehidupan di luar pabrik. Perjuangannya ini benar-benar panjang dan wah berat banget. Bayangin aja, di awal 1800-an, kerja 14-16 jam sehari itu normal. Butuh puluhan tahun mogok kerja dan demo besar-besaran cuma untuk nurunin jadi 10 jam. Sampai akhirnya cita-cita 8 jam kerja tercapai. Setiap 1 jam yang berhasil dikurangi itu kemenangan yang luar biasa. Slogan ini benar-benar nangkep esensinya. Perjuangan ini bukan cuma soal ngurangin penderitaan, tapi tentang sebuah visi hidup yang seimbang. Visi di mana kerjaan itu cuma sepertiga dari hidup kita, bukan segalanya. Ini adalah permintaan untuk menjadi manusia seutuhnya. Nah, ini nih poin yang paling penting. Nggak ada yang pernah mikir kalau kemajuan itu bakal berhenti di angka 40 jam. Buat para pemikir zaman itu, 8 jam kerja sehari itu cuma batu loncatan. Dengan teknologi yang makin canggih, langkah berikutnya yang paling logis ya 6 jam sehari. Oke, sekarang kita balik lagi ke momen penentuan itu di tahun 1933. Di tengah depresi hebat, ada satu titik balik di mana visi tentang waktu luang yang lebih banyak ini hampir terwujud sebelum akhirnya hilang begitu saja. Jadi, ada RUU dari Senator Hugo Black. Tujuannya ada 2, simpel aja. Pertama, bagi-bagi kerjaan yang lagi susah banget dicari pas depresi. Kedua, ya ngelanjutin tren sejarah yang udah ada, yaitu menuju waktu luang yang lebih banyak. RUU ini awalnya didukung loh sama Presiden Roosevelt dan lolos di Senat. Semua orang udah mikir ini bakal jadi standar baru. Terus, apa dong yang bikin semuanya buyar? Kenapa sesuatu yang kelihatannya udah di depan mata ini tiba-tiba berhenti? Jawabannya ada pada pergeseran cara kita mendefinisikan apa itu kemajuan. Perubahannya itu fundamental banget. Visi yang lama mendefinisikan kemajuan itu sebagai lebih banyak waktu luang buat keluarga, buat komunitas, buat ngembangin diri. Tapi, sebuah visi baru lahir dari krisis. Kemajuan sekarang diukurnya bukan dari waktu luang, tapi dari jumlah produksi, jumlah pekerjaan, dan jumlah konsumsi. Jadi kita kayak di persimpangan jalan gitu. Dan alih-alih milih belok ke arah lebih banyak waktu, masyarakat justru milih jalan lurus ke arah lebih banyak pekerjaan dan barang. Nah, disinilah perjuangan untuk waktu luang itu berhenti total dan standar 40 jam seminggu jadi tembok yang nggak pernah kita lewatin lagi. Ide ini kayaknya ketiduran hampir 100 tahun. Tapi sekarang, gara-gara guncangan kayak pandemi dan kemajuan teknologi AI yang gila-gilaan, obrolan tentang minggu kerja yang lebih pendek ini rame lagi. Ini ironis banget kan? Janji teknologi itu kan selalu sama. Nanti mesin yang kerja, kita bisa santai. Tapi kenyataannya, seringkali saat sebuah teknologi bikin kita jadi lebih efisien, yang terjadi bukan jam kerja kita jadi lebih sedikit, tapi tuntutan untuk menghasilkan lebih banyak lagi. Produktivitas naik, ekspektasi juga ikut naik. Argumen zaman sekarang untuk kerja lebih singkat itu didukung data-data baru yang kuat loh. Banyak penelitian nunjukin kalau kerja lebih sedikit itu bisa ningkatin kesehatan mental, ngurangin jejak karbon, dan yang paling bikin kaget, seringkali produktivitasnya tetap sama atau bahkan lebih tinggi.
Dan ini bukan cuma teori lagi ya, gerakannya itu nyata banget. Di Amerika, RUU soal kerja 32 jam seminggu udah diajuin di tingkat pusat dan di banyak negara bagian. Bahkan di beberapa tempat kayak di San Juan County, Washington, pegawai negerinya sekarang udah kerja 32 jam seminggu dengan gaji yang sama. Jadi pelajaran terbesarnya apa? Kerja 40 jam seminggu itu bukan takdir, sama sekali bukan. Itu cuma sebuah titik pemberhentian, sebuah tembok yang kita bangun di satu momen sejarah, pas visi kita soal kemajuan itu berubah, dan kita berhenti melangkah maju. Ini ngebawa kita ke satu pertanyaan yang penting banget buat kita renungin. Hampir seabad kita diajarin kalau kemajuan itu artinya lebih banyak kerja, lebih banyak punya barang. Kalau kita mulai ragu sama definisi itu, terus apa arti kemajuan buat kita sekarang? Mungkin jawabannya masih sama kayak seabad yang lalu. Lebih banyak waktu untuk benar-benar hidup.